Oke, tes ini untuk tugas yang final task ya. Maaf mungkin kalau ada suara masuk sebelah lagi renov, nggak tahu sih tembus apa enggak, semoga enggak. Buat tugasnya sendiri, handlebars ya, handlebars sama express begini. Expressnya sebetulnya aku gini doang sih, karena sebagian besar tuh di Logic.js-nya, dan karena personal web ya, portfolio gitu, kita nge-paste data, nggak pakai database, nggak nge-paste data begitu. Karena project data juga aku simpennya gini aja, array, lebih simple, dan kayaknya emang nggak butuh database sih. Buat projectnya sendiri udah aku post ke Vercel begini. Hmm, Mungkin kalau penjelasan navbarnya biasa sih, navbar ini pakai partial sih ya kalau nggak salah, karena disuruh sih pakai tiap section tuh dibikin partial begini. Ini oh ini bekas pas masih nge-develop, tadinya aku mau pakai SVG, cuma berat banget. Nggak berat di webnya, berat di VS Code-nya, nggak kuat laptopku, jadi nggak pakai SVG. Ini masih ada test groundnya juga buat ngetes logic. Dari navbarnya begini aja, pakai anchor buat ini redirectnya. Ini kalau nggak salah paragraf biasa, oh H2 nih, H2 harusnya paragraf sih kalau uh, oke. Logonya pakai Lucide, dan udah sih. Kalau navbar begitu aja, fixed ya, biar dia nggak ketinggalan, jadi bisa ngikut terus dan kita navigate-nya enak lah. Buat home-nya, hero section-nya gini doang. Foto, nama, deskripsi, ini deskripsi, ini subtitle, contact me. Buat portfolionya, karena aku belum punya portfolio, jadi aku arahin ke projects. eh Mungkin gini sih, hero-nya masih basic, nama, title, nggak ada yang ekstra atau apa. Experience, experience juga cuma punya satu dan simple aja begini, cuma tulisan dan list, karena ya aku juga experience cuma satu. Stacks ini aku ngerjainnya agak kebanyakan sih, karena bosan sebetulnya dan pengen yang unik aja, jadi dibikin modelan terminal begini, current skill begini. Dan karena kemarin tuh aku pengen pakai framer motion ya, cuma nggak bisa. Jadi karena framer buat React doang ternyata, jadi aku pakai GSAP buat bikin animasi. eh Animasi yang roadmap is not, oh iya, animasi timeline gitu. Roadmap simple aja sih, begini doang, pakai GSAP doang, kayak initial dan munculnya, terus lainnya semuanya cuma mainin timing doang, timing muncul. Kalau buat terminalnya yang tadi ini kan, kalau diketik gitu masuk ya, ini cuma ya pakai font terminal, dan ini P paragraph. Terus di logicnya aku append child aja. Nih print line dia append child ke divnya namanya logs. Mana ya, nah ini kalau kita ngetik, ini value yang diambil di trim to lowercase, karena nanti aku compare ya sama komennya kan roadmap. eh jadi ketika kita klik enter nih, key down enter, tadinya sih bisa langsung di enter ke submit ya, ini kan bentuknya input, cuma nggak tahu abis itu nggak bisa, jadi aku manualin aja, i key enter.
nanti dicek value-nya, di print dulu begini, dicek kalau nggak sama dengan komen yang hardcode-nya, dia dikasih error begini. Nih nah ini logiknya append child, jadi ditambahin aja, terus ditambahin scroll gitu. Mana ya auto scrollnya, aku lupa lagi. Ini soalnya kayak udah mungkin 2 hari lalu ngerjainnya. Pokoknya auto scroll, jadi kalau kita spam dia nggak keluar, dan nggak bisa di spam karena aku lock kalau habis ngetik sampai proses selesai. Begitu, nanti auto ke atas. Dan ini nih, ininya doang, scroll top, scroll height, jadi dia otomatis scroll ke bawah. Dan buat munculinnya hidden aja ya. Ini kalau yang roadmapnya di hidden dulu, terminal yang enggak. Nanti kalau kita ini show roadmap dibalik, yang terminal di hidden, yang roadmap enggak. Ini title reset, ini tuh pakai type JS ini ya, yang muncul biar munculnya kayak diketik gitu, biar keren aja sih. Gini dia reset nanti biar dia jalan lagi. Karena kenapa? Karena aku punya fitur back kan, jadi pas balik lagi tuh dia harus ngejalan ulang. Jadi nggak bisa cuma start aja, harus ada resetnya. Ini master TL juga reset. Ini timeline GSAP-nya. Ini stop roadmap, master TL di kill, timelinenya ininya dibalik lagi, locknya di false. Locknya tadi tuh biar inputnya nggak bisa dipakai pas lagi proses. Ini buat timeline GSAP-nya aku bikin misah. Ini buat logo yang logo-logo stacks-nya. Nih logo ininya. Ini timeline TL, itu timeline tuh ini line sama tahunnya. Aku bikin misah, cuma timingnya dipasin aja. Dan master TL ini buat ngatur dua-duanya. Mana ya? Master nih, dia megang dua-duanya karena dua-duanya itu langsung di pause gitu. Mungkin itu aja kalau buat stacksnya. Project segini aja, pakai templates handlebar gini, pakai each project if image. Jadi kalau nggak ada image-nya aku bikin blank gitu, putih, tulisan no image provided kayak projectku yang lain. Begini, source this image, loading lazy, alt this alt, karena di datanya dikasih semua ya. Begini, title, image, description, text, link, alt. Buat stacksnya juga begini, di each lagi di dalamnya karena stacksnya array lagi ya. Begini, flex wrap, jadi kalau banyak itu dia nggak ngegedein kotak ininya dan nggak keluar kotak. Dan mungkin gini aja, ini redirectnya ke repo. Ini reponya ku private. Misal aku buka di Google utama, bentar. Begini nih ke repo gitu. Buat image-nya juga masih screenshotan. Nah, kalau ini screenshotan, kali ini aku bikin karena ini masih early prototype banget. Jadi aplikasinya belum jadi, makanya aku bikin di Canva sih tadi mockupnya daripada nggak ada gambarnya juga. Cuma kalau Claudia beda kan, dia udah ada projectnya. Mungkin gitu. Ini let's connect. Ini ngelink ke dari atas, ngelink ke bawah nih, contact me, let's connect. Ini email, pakai mail to GitHub, ke GitHub. Sebenarnya aku masukin GitHub karena nggak mau masukin WA aja sih. Kurang tahu deh kalau GitHub bisa ngechat apa enggak. Dan ya ini footer, mungkin gitu aja.
nggak ada fitur-fitur lain karena eh portfolio juga kan, nggak jangan kebanyakan fitur juga lah. Mungkin gitu aja, makasih banyak dan selamat pagi.